wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop pada sore hari ini yang telah hadir di ruang Zoom kita. Hari ini kami hadir kembali untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman bersama teman-teman dan bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Dian Indriati. Untuk tema pada sore hari ini adalah penyusunan bahan ajar dan praktika yang sangat menarik untuk dibahas agar dapat membantu kita dalam penyusunan bahan ajar. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini yang berbahagia kita masih diberi kesehatan untuk dapat berjumpa secara virtual untuk melaksanakan workshop data sharing metode dan evaluasi pembelajaran. Tak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang seperti sekarang ini dengan penuh ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Diharapkan dapat memberikan perubahan yang bermakna kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai pada materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, perkenalkan saya Risa Fitriani selaku pembawa acara dan moderator, menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerjasama kepada yang terhormat Ibu Dian, Dr. Dian sebagai narasumber, Ibu Yesi Harnani selaku PPMI, dan ibu-ibu peserta, ibu dan bapak peserta workshop pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu peserta workshop yang kami muliakan, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Dian Indiati, SHME, MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Risa. Ya, ketemu lagi. Ini pesertanya sama nggak ya? Mudah-mudahan ada yang sama, Bu. Ada yang sama. Wah, semangat banget ya. Mudah-mudahan nggak bosen ya ketemu Bu Dian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul walaupun dalam metode online atau daring. Tapi paling tidak kita bisa dan masih bisa ya, alhamdulillah masih bisa untuk berdiskusi ya, bersama-sama untuk menambah knowledge kita, yaitu tentang penyusunan bahan ajar ya dan praktika. Mudah-mudahan di sini saya bisa berbagi, kemudian bisa bermanfaat buat Ibu, Bapak semuanya. Dan targetnya tercapai pasti ya, output suaranya. Oke. Bapak Ibu, ini waktu kita cukup banyak, jadi nanti ada 10 pertemuan untuk penyusunan bahan ajar, dan target saya itu hasilnya itu lebih dari yang ditetapkan di output atau luaran gitu. Karena saya yakin ya dengan peserta yang kemarin untuk metode pembelajaran itu juga mudah-mudahan lah bisa lebih targetnya gitu. Itu kan lebih baik ya. Tuh ya Bu Risa. Jadi kalau misalnya di tornya hanya 10, tambahkan aja nanti pada waktu laporannya. Jadi laporannya kan bisa lebih bagus. Ya, tornya jadi hasilnya itu lebih dari yang tor sudah ditentukan gitu. Kalau kurang kan nggak bagus ya. Nah, kalau lebih berarti kan bagus gitu. Oh ya, jangan lupa ya
Bu Risa, saya nanti minta didokumentasikan ini karena harus buat laporan juga ternyata. Oke, Bapak Ibu, saya tadi minta walaupun mendadak tidak apa-apa, saya minta dari beberapa dosen nanti masih ya istilahnya walaupun belum saya berikan masukan gitu, tapi silahkan Bapak Ibu yang mau menampilkan bahan ajarnya Bapak Ibu ya. Entah itu bentuknya bebas macam-macam lah. Pokoknya yang dipunyai oleh Bapak Ibu bahan ajar untuk perkuliahan itu apa? Tuh. Pasti banyak ya. Saya satu mata kuliah juga tidak hanya satu bahan ajar tentunya. Jadi pasti banyak. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa ya, bisa menyajikan gitu. Saya pengennya sih menyajikan terlebih dahulu gitu kan ajarnya. Kemudian saya pengen biar 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 lebih tahu lah, biar lebih paham gitu ya intinya gitu. Jadi tidak satu apa ya istilahnya tidak satu satu metode saja, tidak satu tara gitu. Jadi biar nggak bosen biar ya intinya gitu. Nah kira-kira siapa Bu Risa yang mau tampilkan terlebih dahulu nih ininya apa eh, bahan ajarnya dari dosen. Siapa? Silahkan Bu Risa. Oh dari siapa dulu boleh? Baik, Ibu. Kebetulan saya punya si bahan Oh ajar boleh. yang dari teman-teman tadi ada yang ngirim. Ya boleh silahkan. Bentar ya, Bu. Ya. Ini WFH Bu Risa atau di kampus? Sudah pulang, Bu. Oh, Sudah pulang ke rumah. rajin. Rumah jauh dengan kampus. 15 menit. Enak ya. Sebentar ya, Bu. Harus Iya, sambil di... nggak apa-apa. Ini HP saya nggak bisa buat apa sih istilahnya nggak bisa buat sudah kepenuhan. Atau jika ada Bapak Ibu yang punya bahan ajar, boleh di-share dulu, Bu. Bapak Silakan Ibu Bapak. dari Prodi. Udah? Atau
jaringan Risan Ibu kayaknya. Nah, ini diskusi aja deh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bahan ajarnya apa aja sih? Saya pengen nanya aja nih. Bahan ajarnya Bapak Ibu. Bu Sandra punya bahan ajar apa aja? Hai Bu Sandra. Ini ya, cantik-cantik dosen ini. Sang tua nih. Si muda-muda lagi ya. Ini Bu Megasari. Ya, halo Bu Megasari, Bu Miratu Megasari. Iya Ibu, izin Bu masih di jalan Ibu. Oh, aduh. Padahal Pulang saya deh. mau sekali ini mau menyajikan bahan ajar. Saya punya beberapa bahan ajar Bu. Oh, Masih di iya. jalan Bu, izin ya Bu. Nanti kalau sudah sampai di rumah, kalau Oh, masih iya. diskusinya berlangsung saya mau share. Bu Risa itu banyak juga tuh bahan ajarnya. Iya. Ini pulang kampus nih Bu Miratu. Iya Bu, agak lama pulangnya sedikit. Oh, lagi nyetir. Iya, iya Bu. Wah, sian. Iya, iya, ya. Udah, hati-hati ya. Iya Bu, izin ya Bu ya. Bu Sandra, punya bahan ajar apa aja Bu Sandra? Oh iya Bu, maaf baru bergabung. Aduh, baru siap salat Ibu. Iya. Bahan ajar apa PowerPoint gitu Bu? Maksudnya bahan ajar yang gimana ini maksudnya? Terserah bahan ajar apa aja. Saya belum memberikan ini. Silakan aja. Punya bahan ajar apa aja Bu Sandra? Diskusi Ya, aja kita. PowerPoint Bu, itu aja. Oh, PowerPoint aja. Mengajar apa Bu Sandra? Saya mengajar di medical bedah Bu. Oh, medical bedah. Keren ya. Berganti. Oke, Bu. Bisa? PowerPoint-nya seperti apa, Bu? Sharing nih Bu. Udah segan saya. Oh iya. Oke ya, saya stop share dulu ya. Ibu aja dulu kali Bu. Wow. Oke, ya sudah. Gimana? Mau apa silakan aja, nanti kalau saya gampang. Ini mah saya tinggal, oh iya ya ternyata begini ya. Nah, gitu. Jadi metodenya silakan Bu silakan, nggak apa-apa. Oke, sebentar gimana caranya? Bentar ya. Izin share screen ya Bu ya. Iya, silakan. Ini tidak bisa ini, host disable ya. Atau sama Bu Risa ada kali ya Bu ya? Bu Eka belum kasih ke Risa, Bu. Oh iya. Ini lagi di-download nih dari WhatsApp yang punya RMIK, ada cuman lama sekali ini. Saya belum bisa share screen, kalau memang ada sama Bu Risa, mungkin Bu Risa yang bisa ini. Oh, sudah bisa, bentar. Coba lihat lagi. Begitukah Ibu? Terlihatkah? Sudah ya? Wow, keren. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Jadi seperti apa ini mau di... Gak apa-apa, sampaikan aja mata kuliahnya apa ini? Jadi mata kuliahnya kebetulan ini KMB 1 untuk semester 3. Jadi tentang gangguan sistem hematologi. Jadi di sini ada 3 mata ajar, DHF, malaria, dan DVT. Jadi di sini saya kenalkan diri saya dulu karena kebetulan KMB 1. Jadi memang baru pertama kali mereka belajar medical bedah yang pertama. Terus konsepnya ya begini sih Bu konsepnya. Terus apa lagi nih, di sini ada sampai nanti di patogenesis, kemudian juga ada klasifikasi sampai askepnya, asuhan keperawatannya gitu. Karena ini ada 3 materi, jadi memang slide-nya banyak sekaligus gitu dalam satu kali pertemuan. Jadi ya masuk dalam bahan ajar ini gitu Bu. Kemudian ini seperti ini. Terakhir itu saya kasih bahan bacaan buat mahasiswa untuk melengkapi apa yang sudah saya berikan.
Kemudian masuk slide berikutnya dengan judul yang berbeda lagi gitu, konsepnya sama. Dari pendahuluan sampai nanti terakhirnya adalah askep dan bahan bacaan. Begitu, Bu? Oh ya, ini ya Bu ya, apa satu pertemuan ya? Satu kali pertemuan, ini kebetulan yang saya buka ini yang ada 3 gitu, ya seperti materinya memang ada 3 materi gitu atau ya, satu ada 3 pertemuan? materi, satu pertemuan. Ya ya. Ini yang untuk DVT. Ya. Iya, iya. Sudah, saya stop share ya Bu ya. Iya, iya, iya. Ini oke, ini dia stop share. Dah. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Bu Sandra punya bahan ajar apa aja selain PowerPoint? Bahan ajar apa lagi ya Bu ya? Maksudnya YouTube? Saya ini belum paham, maksudnya bahan ajar yang saya tahu itu cuma PowerPoint gitu kan. Terus buku, tapi buku juga masih buku panduan gitu Bu. Dari situ aja sih. Buku panduan ada ya? Ya, buku panduan ada. Buku panduan untuk apa Bu? Buku panduan KMB gitu, buku panduan untuk mahasiswa kalau mau ya buku panduannya dari sisi yang mau dipelajari mahasiswa, kemudian skill lab gitu. Praktikum. Gitu aja. Oke. Ya, nanti bisa ditampilkan. Terus untuk buku ajar sudah siap, Bu? Buku ajar udah siap maksudnya? Maksudnya sudah mulai membuat buku ajar atau sudah punya sekian buku ajar? Belum punya sekian buku ajar belum. Sudah mulai mau membuat atau sudah mulai sudah? Oh, sudah. Sudah mulai. Berarti nanti kita bisa ya belajar sama-sama ya di sini ya, Bu. Ya, bismillah Bu. Ini memang mau belajar. Oke. Iya, iya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Kemudian ada lagi yang lainnya? Silakan. Ada lagi Bu Risa mungkin? Ada. Halo. Saya khawatir yang terlempar nih, enggak ya? Oke. Oh, sekarang modul ya. Ini bahan ajarnya Bu Risa. Ini yang punya RMIK, Bu. Oh ya. Bahan ajar. Ya. Ini kayaknya modul, Bu. Modul mata kuliah. Ya, sepertinya modul, Bu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang bisa menampilkan dari bahan ajar yang dimiliki. Modul nggak apa-apa, tadi mau ditampilkan, Bu? Bentar ya, Bu. Ya, silakan nggak apa-apa kok. Yang ini sepertinya PPT, Bu. Nggak apa-apa, coba lihat aja. Silakan. Ini dari RMIK juga nih, Bu. Boleh, silakan aja.
Oh iya, yang tadi juga ini Bu. Jadi di dalam modul ini yang punya RMIK itu ada mungkin ada beberapa untuk deskripsi mata kuliahnya, terus ada ini ada RPS. Sepertinya ini digabung semua nih Bu, ada PPT-nya. Contoh statistik mungkin ini masih PPT. Mata kuliah apa Bu? Tadi. Biostatistik tadi Bu. Apa? Biostatistik. Oh, biostatistik. Coba lihat atasnya Bu untuk PowerPoint. Bentar ya Bu. Ini atasnya nih Bu. Lanjut Bu ya. Oke. Oke. Loading dia lagi Bu. Loading ya. Oh ya. Oke, sip. Nanti sambil menunggu yang lain ya, nggak apa-apa ya. Stop share dulu ya Bu, biar saya. Bu, jangan lupa didokumentasikan ya Bu, nanti pada waktu ini foto-foto, jangan lupa. Foto. Oke. Terima kasih ya Bu Risa sama Bu Sandra. Peserta lain silakan Bapak Ibu dosen yang ingin menampilkan bahan ajarnya. Ya, sudah menjadi tugas seorang dosen nih ya. Kalau mau memberikan perkuliahan ya pasti harus ada bahan ajarnya. Nah ini enggak bisa, istilahnya begini, kalau kita menjalankan Tridharma perguruan tinggi itu seorang dosen enggak bisa lepas dari SCL-nya gitu ya. SCL kan program pembelajaran Bu, kenapa kita harus SCL juga yang bahan ajarnya? Ya karena metode pembelajarannya ya, proses belajar mengajarnya lah PPM-nya itu kan SCL. Nah sekarang dirubah lagi misalnya, bukan dirubah, dimodifikasi lagi, di-create lagi, ya itu menjadi MBKM, ya kan? MBKM itu kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu sebetulnya juga student center learning sekali ya sebetulnya itu apa ya? Yang konsepnya lebih luas lah gitu, tapi student center learning-nya tetap di situ. Nah sekarang Bapak Ibu jangan lupa di dalam menjalankan kampus merdeka itu tetap harus ada bahan ajar kan ya. Ya, bahan ajar itu banyak kok bentuknya, jenisnya. Jadi kok kemarin nggak hanya buku gitu. Betul sekali, PowerPoint itu juga bahan ajar Bapak Ibu gitu. Kemudian kok tadi YouTube, ya betul sekali gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi intinya ini mengingatkan kembali saja bahwa Bapak Ibu tadi yang seperti saya katakan, kalau metodenya student center learning, jangan lupa Bapak Ibu berarti menjadi fasilitator dan motivator ya sebagai dosen. Jadi tidak lagi yang sumber ilmu satu-satunya gitu. Jadi mahasiswa lah yang lebih aktif intinya kan gitu ya. Nah ini kembali saya ingatkan ya Bapak Ibu, sudah kemarin mulai dari metode pembelajaran SCL, PPL, dan seterusnya ya, yang daring ya kan, kemudian teknik yang daring ya istilahnya yang online gitu, kemudian
blended learning, ya, e-learningnya itu seperti apa, kemudian blended, kemudian flip classroom, flip learningnya, ya. Nah, kemudian kita harus konsisten juga di dalam penyusunan RPS-nya, kemudian konsisten juga di dalam sistem penilaiannya. Nah, Bapak Ibu kalau memang belum konsisten menjalankan itu semua, maka susah kita untuk menerapkan kampus merdeka, ya, yang sudah ditetapkan dengan peraturan menteri ya oleh Kemendikbuddikti intinya gitu. Jadi harus harus mulai ya kita dari masing-masing dosen itu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mulai paham dengan CPL ya, CPL, CPMK, CLO istilahnya gitu. Ya, apakah sudah paham dengan RPS yang Bapak Ibu buat? Jadi ya tidak hanya sekedar copy paste memindahkan dari SAP GPPP yang ada kemudian dipindahkan, itu enggak begitu kan ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian sistem penilaiannya seperti apa, karena Bapak Ibu punya tugas merumuskan kinerja ya, hasil belajar mahasiswa lah gitu. Sampai dengan kemarin mengembangkan instrumen penilaiannya, kita harus ada rubrikasinya ya, kemudian melakukan perbaikan. Nah, sekarang bagaimana kita istilahnya ya, maaf ya. Kita mengembangkan strategi pembelajarannya seperti apa ya, kemudian apakah betul kita dengan memilih dan mengembangkan materi pembelajarannya itu seperti yang sudah kita lakukan gitu ya, sehingga hasilnya itu sesuai dengan PLO dan CLO ya yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Duh, saya jadi gatal. Aduh, maaf ya. Aduh. Ya, jadi ini untuk mengingatkan saja Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu semuanya, bahwa kita tugasnya mengajar itu intinya tidak hanya mengajar, gitu, tapi kita juga mempersiapkan bahan ajar. Ya, ini proses-prosesnya gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan dan itu harus match semua ya, terintegrasi, sebuah sistem tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, kemudian juga konsisten Bapak Ibu itu. Masalahnya kemarin bahan ajar kita ada yang belum sesuai ya kita evaluasi kembali, nggak ada masalah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini di dalam yang perlu diperhatikan di dalam RPS-nya Bapak Ibu kan ada pencapaian capaian pembelajaran ya, atau CLO-nya atau CPMK-nya. Itu kan sudah pasti. Tentunya nanti akan merujuk ke profil lulusan, nah, intinya gitu. Kalau di dalam perkuliahan ya di CPMK-nya ya, CPMK-nya. Itu harus konsisten terus Bapak Ibu. Jadi kalau PowerPoint itu kompetensi yang diharapkan ya, CLO ya, learning objektifnya, tujuan pembelajarannya sekarang itu untuk apa gitu. Itu harus dicantumkan di PowerPoint yang ada. Jadi jangan lupa. Ya. Oh iya ya, PowerPoint saya belum ya mencantumkan itu. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu PowerPoint-nya harus mencantumkan itu. Dan pada waktu perkuliahan itu harus dijelaskan ke mahasiswa. Kalau saya di dalam proses pembelajaran atau perkuliahan ya, Bapak Ibu mudah-mudahan sudah menjalankan juga ya. Jadi review pertemuan yang kemarin, kemudian sekarang kita bahas ini hubungannya apa ya kemarin gitu, dampak akibatnya dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan suatu kesimpulan, misalnya pada waktu perkuliahan ya kita berikan kesimpulan. Kemudian kita untuk pertemuan berikutnya mau bahas apa gitu. Kenapa harus membahas itu? Nah, itu juga harus dijelaskan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, mulai sekarang PowerPoint-nya diberikan ya, CLO-nya. Kalau kemarin saya di soal misalnya gitu, itu juga harus ada muncul satu-satu. Nah, sekarang di PowerPoint-nya Bapak Ibu juga harus munculkan. Ya, PowerPoint-nya tujuan pembelajaran kita hari ini mau apa? Untuk apa gitu ya. Tujuan pembelajaran. Nah, ya. Jangan lupa ya Bapak Ibu.
Ya, ini aktivitas pembelajaran. Jadi, kenapa saya katakan tadi dosen tugasnya adalah tridharma perguruan tinggi. Penilaian akreditasi sekarang dengan standar kriteria 9 ya, kriteria 9 itu semuanya itu terintegrasi mulai dari pembelajaran, penelitian, kemudian abdimas. Nah, sampai dengan penunjang juga. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan program pengabdian masyarakat, nah itu penelitiannya bagaimana? Ya, penelitiannya bagaimana? Sesuai enggak? Kemudian bahan ajarnya sesuai enggak? Tuh, ya. Jadi saya misalnya gitu ya, selalu yang namanya abdimasnya itu selalu membahas tentang penyuluhan, istilahnya penyuluhan atau pengembangan SDM bagi para UMKM misalnya gitu ya. Sekarang sedang gencar ke sana. Materinya apa? Oh, materinya tentang digital people. Nah, di situ bahas kompetensi UMKM ya. Nah, sekarang ada enggak mata kuliah yang saya ajarkan atau materinya gitu ya, yang ada di PowerPoint di bahan ajar kan ya? Oh, ada ternyata digital people. Berarti materi-materi tentang SDM. Nah, itu diberikan enggak? Oh iya. Terus kemudian untuk penelitian. Ya, penelitian, apakah penelitian kita juga membahas tentang itu misalnya? Oh iya, penelitian kita kan membahas tentang digital people gitu. Materi saya tentang kompetensi ya. Kompetensi misalnya kalau sekarang kompetensi para UMKM ya, terutama kompetensi di bidang digital people-nya, mengelola people secara digital lah itu intinya. Nah, itu semua harus match Bapak Ibu. Jadi pada waktu Bapak Ibu membuat buku ajar, betul tidak buku ajar itu juga match ya, sesuai dengan roadmap-nya Bapak Ibu, roadmap penelitian lah. Ya, roadmap penelitian. Bapak Ibu sudah punya roadmap penelitian belum semuanya? Kalau belum, harus buat mulai dari sekarang ya, roadmap kita mau kemana gitu. Termasuk buku ajar. Jadi buku ajar juga sesuai gitu ya dengan oh ini buat, ini bikin, ini diajak teman itu juga buat, ini juga buat gitu. Mudah ya. Jadi kalau saya ajakan untuk membuat buku banyak, cuman kalau enggak sesuai ya nggak usah gitu. Karena selalu ya itu diminta. Jadi kalau di saya itu termasuk yang paling rajin diminta oleh kalau pada saat ada audit. Jadi kalau ada audit itu di tempat kami Telkom University itu ada yang namanya ketua KK ya, kelompok bidang keahlian. Biasanya ketua kakaknya tuh rajin sekali minta ke saya, Bu, mau ini, Bu, mau ini gitu. Karena saya selalu match gitu. Tapi banyak dosen-dosen juga itu di Telkom University. Jadi sudah mulai ya, akreditasi pun juga sudah mulai dibahas itu. Ya, jadi kemarin termasuk pada waktu kami menyusun, saya termasuk di tim di dalam pengusulan ISK ya, prodi MM yang menjadi unggul gitu, akreditasi unggul itu salah satunya juga itu. Jadi RPS, kemudian bahan ajar ya, PowerPoint, kemudian buku, kemudian penelitiannya, kemudian program pengabdian masyarakatnya gitu. Nah, kalau saya pikir kalau Bapak Ibu di Stikes itu kalau ngajar tadi tentang apa ya ngajarnya tadi Bu Sandra, saya kok lupa jadinya. Sandra tadi ngajar apa? Medical bedah, Bu. Medical bedah. Terus penelitiannya tentang medical bedah nggak? Iya, medical bedah. Oke, sip. Abdimasnya juga ya? Iya. Pengabdian masyarakat itu berarti penyuluhan tentang medical bedah. Iya, medical bedah. Oh, audiensnya ke siapa biasanya, Bu? Iya ke pasien Perawat. kadang, ke perawat juga ada, ke masyarakat di tempat yang saya mau pengabdian juga campur sih Bu ada. Itu di masyarakat ada juga gitu, di perawat, di pasien juga ada. Oh, oke. Jadi roadmap penelitiannya memang ke sana ya Bu ya? Iya. Okay. Saya di perioperatif Bu. Oh ya, oke.
Jangan lupa roadmap harus punya, walaupun kita nggak ada data sharing tentang penelitian, proposal penelitian, tapi roadmap harus dibuat ya untuk setiap dosen. Jadi punya. Nah, tadi Bu Sandra, terima kasih ya Bu Sandra, PowerPoint-nya nanti jangan lupa TLO-nya ya, tujuan pembelajarannya. Iya. Iya Bu, biasanya itu, mohon maaf boleh sekalian bertanya ya Bu, kalau Oh iya, disebutkan nggak bisa ya Bu ya, nggak boleh ya, harus dituliskan ya. Saya biasanya tulis hanya Bu, disebutkan. Oh baik. tulis aja Bu. Jadi nanti kalau di audit tinggal diserahkan Bu, jadi nggak usah pakai. Iya kan? Enggak. Kalau audit kadang-kadang kan nggak perlu bertanya, tapi dia langsung kumpulkan kemana loh, ini kok nggak ada, ini nggak ada gitu. Audit termasuk yang akreditasi. Tulis semuanya, tulis. Baik Bu. Dulu saya juga nggak ada Bu, tapi lama-lama juga ada. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah ini kenapa ini ada belajar, meneliti, belajar juga gitu ya. Aktivitas pembelajarannya intinya kan untuk mencapai ini pembelajaran lulusan. Jadi Bapak Ibu hati-hati untuk mencapai profil lulusan ya, capaian pembelajaran lulusan itu Bapak Ibu harus punya bahan ajar ya. Saya juga belum punya banyak, tapi sudah punya paling tidak gitu. Kemudian sedang buku referensinya juga sedang gitu ya, sedang dibuat buku referensi. Padahal penelitian banyak, kenapa ya nggak bikin buku referensi? Nah ini kadang-kadang memang waktu ya, kadang-kadang waktunya. Nah tentunya ini semuanya berhubungan ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa terlepas. Nah bahan ajar itu apa? Ini maaf karena memang dari Pak Prastowonya itu intinya saya berikan tulisan lengkapnya ya, tulisan lengkapnya. Bahan ajar itu kan semua bahan, baik informasi maupun alat dan teks yang disusun secara sistematis. Kemudian menunjukkan ilustrasi yang lengkap. Keterampilan yang harus dipelajari oleh siswa atau mahasiswa ya, digunakan di dalam proses pembelajaran. Ya gitu. Kemudian kalau menurut siapa ini? National Center for Vocational Education Research ya. Itu semua jenis bahan yang digunakan oleh guru atau dosen atau pelatih. Bahkan saya itu kalau melatih di kementerian untuk UMKM itu saya munculkan itu CLO-nya gitu ya, kompetensi yang diharapkan apa gitu ya. Nah, jadi semua jenis bahan yang digunakan oleh guru, oleh dosen, oleh pelatih untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian materi yang dirujuk dapat ditulis atau tidak ditulis. Nah, bahan ajar memang terdiri dari sejumlah topik ya, materi yang dapat membantu mencapai tujuan kurikulum di prodi yang sudah ditetapkan. Dan sifatnya utuh ya, utuh. Dan bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk memfasilitasi pembelajaran siswa, mahasiswa, dan untuk mengajar guru atau dosen. Ya, ini bahan ajar, Bapak Ibu. Intinya. Jadi intinya segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen di dalam melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar di kelas. Entah itu ditulis atau tidak ditulis, tapi kalau saya ya memang tertulis ya, tulis tapi singkat lah istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ini kalau dilihat dari sifatnya ya, sifatnya itu kan ada yang berbasis cetak, ada buku, ya, tadi ada ya Bu Sandra bikin panduan siswa ya mungkin ya. Ada panduan, kemudian bahan ajar, buku ajar maaf ya. Kemudian PowerPoint ya, kemudian buku pedoman, terus kemudian yang berbasis teknologi, bikin video gitu ya. Saya malah baru bikin video tuh malah baru-baru ya, baru-baru kemarin karena ada online gitu ya. Harus bikin video. Kemudian kalau di tempat kami kan setiap dosen harus tersertifikasi ya, tersertifikasi di dalam apa? Istilahnya pembelajaran daring atau e-learning ya, harus tersertifikasi. Jadi kami harus bisa membuat video sendiri ya, walaupun tidak di ruang studio gitu. Tapi saya sendiri mengalami itu untuk apa pembelajaran ya, di LMS itu
harus syuting sekian 14 kali pertemuan, itu juga mengalami lah ya. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan UMKM karena bentuknya adalah training ya. Nah, berarti kan pembelajaran sekian bulan gitu. Nah, itu juga syuting di studio lah. Nah, studionya disiapkan oleh siapa? Tentunya disiapkan oleh perguruan tingginya. Jadi kami punya studio khusus ya, studio sendiri untuk rekaman yang dimuat di dalam LMS. Jadi ini bahan ajar berbasis teknologi, ada audio ya, kemudian video, film ya. Kemudian ada tutorialnya gitu. Nah, silahkan ini Bapak Ibu bentuk-bentuknya dari bahan ajar. Nah, sebetulnya manfaat bahan ajar itu apa? Untuk memenuhi persyaratan kurikulum tentunya ya dan memperhitungkan kebutuhan siswa atau mahasiswa ya. Khususnya bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan keadaan lingkungan sosial mahasiswa. Ya, tentunya membantu mahasiswa juga menerima bahan ajar alternatif selain buku pelajaran yang kadang-kadang sudah susah untuk diperoleh. Apalagi zaman sekarang nggak bisa lagi. Dulu saya hobi sekali ya ke Gramedia itu, tapi sekarang nggak berani, belum berani gitu ya ke Gramedia. Jadi gimana Bu? Ya pakai e-book ya. Sekarang banyak sekali e-book kok. Dan buku-buku utama di materi saya di bahan di pembelajaran saya itu dan kajian saya itu rata-rata sudah e-book sih. Jadi mudahlah untuk ini ya. Kemudian memudahkan dosen dalam melaksanakan pembelajaran. Intinya itu ya. Nah, ini contoh-contoh bahan ajar Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu yang sudah punya, silakan. Ya. Ya, kami nggak perlu film lah Bu, gitu ya. Silakan aja kalau misalnya mau ada film ya. Oke. Nggak bisa syuting gitu ya, karena kami tidak dilengkapi dengan studio. Misalnya nggak apa-apa, pakai video. Kan bisa ya sebetulnya membuat, siapa yang sudah pernah membuat video pembelajaran di laptop ya, sebetulnya ada ya. Tuh, bisa nanti kita bahas lah mudah-mudahan ya. Nah, ini bahan-bahan ajar Bapak Ibu. Kok tadi saya menyampaikan ke Bu Yesi, silakan bahan ajar bentuknya macam-macam kan, mau apa saja silakan disampaikan. Ada PowerPoint tadi, tapi jangan lupa PowerPoint-nya ya. Kalau kemudian buku ajar, nanti setiap materi kan tujuan pembelajarannya harus ada gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, ini Bapak Ibu sudah punya yang mana gitu. Kalau kami wajib ada yang namanya external link gitu. External link itu YouTube lah ya istilahnya gitu. Itu ada di LMS. Jadi mahasiswa itu di luar pertemuan itu dia bisa mempelajari sendiri lah, gitu, ya. Mempelajari sendiri di YouTube ya, bisa dibuka, bisa diklik, kemudian materinya kan sudah jelas pasti bisa dilihat. Oke. Ya, nah ini silakan Bapak Ibu punya apa, monggo, mau bentuknya PowerPoint, mau bentuknya modul, mau bentuknya diktat, ya, mau bentuknya apalagi buku referensi mungkin ya, ada buku ajar, ada buku referensi, ada buku monograf, ada buku chapter. Nah itu intinya untuk membantu mahasiswa kan ya, dan dosen juga sebetulnya. Nah, ini sama aja. Ya. Mau kita buat infografis boleh nggak, Bu? Ya, silahkan saja kalau memang bisa ya dalam membuat infografis. Pada waktu pelatihan untuk UMKM ya, karena diberikan tugas oleh kementerian ya, kan kerjasama dengan Telkom University untuk membina UMKM di Indonesia gitu. Jadi pembelajarannya ya kami menggunakan infografis gitu. Ya, ada beberapa materi yang digunakan dengan infografis lah untuk mempermudah. Tapi itu kan masuknya di LMS. Nah, sekarang daring ya, daring online pembelajarannya, e-learning lah. Nah, sekarang bagaimana membuat infografis itu, apakah kita harus belajar dulu misalnya gitu. Belajar sedikit boleh lah ya. Tapi kalau saya terus terang saya
nggak buat sendiri secara utuh gitu ya, tapi ada teman memang yang khusus ya, dia kan BKV gitu ya, jadi bisa buat infografis gitu, desain komunikasi visual. Nah itu ya, di Telkom University ada. Nah itu aja sih sebetulnya, jadi silahkan Bapak Ibu berkreasi ya, yang penting itu tujuan pembelajarannya tercapai sehingga mahasiswa merasa lebih dipermudah ya, dipermudah tuh, untuk bisa memahami ya, memahami. Sehingga kan capaian pembelajarannya tercapai. Ya. Oke. Mungkin besok ya kan saya berikan sedikit contoh gitu, contoh. Ada forum ya, forum itu istilahnya ya mungkin bahan ajar ya, tapi bagaimana cara membuat forum itu aktif di LMS, nah itu kan ada. Nah, Bapak Ibu mungkin di Spada ya, ini pada waktu dulu pelatihan BIMTEK. Oke. Nah, memang ada berbagai macam buku di perguruan tinggi yang sudah diatur oleh Kemenristek Dikti ya. Bahkan dulu ada yang namanya hibah buku ajar gitu ya. Saya pada waktu dapat hibah Ristek Print ya, pada tahun 2019 kok tidak salah, itu 19 saat sebelum Covid ya. Nah, itu sekaligus mendapatkan hibah buku ajar karena luaran tambahannya adalah buku ajar gitu. Kemudian sekaligus dapat hibahnya buku ajar gitu. Nah, di dalam buku ajar itu kemudian dinilai juga oleh Dikti ya, outputnya tercapai enggak gitu kan, ada indikator-indikator penilaiannya. Kemudian baru diberikan istilahnya diberikan hibah, dana hibah tersebut ya, kalau sudah publish. Pada waktu itu belum publish sih, tapi paling tidak sudah siap publish ya. Kalau publish kan mungkin agak lama, jadi paling enggak siap publish. Nah itu baru muncul yang namanya dana hibah. Tapi itu luaran tambahan. Jadi karena saya penelitian, nah ini ya, itu berhubungan kan, karena output di dalam penelitian di hibah Dikti kan begitu ya. Nah, luaran wajib karena saya skemanya itu hibah, kalau dulu fundamental, bentar. Penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, PDUPT ya. Jadi saya sejak tahun 2016 itu dapatnya selalu yang PDUPT. Jadi penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah itu luaran wajibnya kan sudah pasti jurnal yang impact faktornya sekian lah gitu ya, jurnal minimal Scopus gitu, minimal Scopus ya indeksasinya. Nah, pasti ada luaran tambahannya kan. Nah luaran tambahannya saya selalu berupa buku ajar. Nah pada waktu tahun 2019 itu saya memperoleh 2 jadinya gitu, tambahan dananya atau tambahan hibahnya. 1 hibah riset itu sendiri, kemudian mendapatkan hibah buku ajarnya sekaligus gitu ya. Karena apa? Ya karena di dalam penelitian tersebut saya menjanjikan luaran tambahannya buku ajar. Kemudian sudah saya intinya sebetulnya buku ajar itu sudah siap pada waktu tahun pertama ya, harusnya kan tahun kedua itu sudah dinilai gitu. Kemudian tahun pertama itu saya sudah siap, buku ajarnya sudah siap sekitar 60% lah. Jadi Dikti itu percaya bahwa ini pasti publish. Nah itu yang harus Bapak Ibu perhatikan kan ya nanti. Nah intinya gitu. Nah pada waktu kenapa saya buku ajar, nanti saya jelaskan ya. Kenapa saya buku ajar? Karena saya memang targetnya buku ajar dulu. Kenapa nggak buku referensi gitu kan? Itu hasil penelitian ya. Nah sebetulnya Bapak Ibu tuh bisa sekaligus membuat, kalau misalnya Bapak Ibu memang penelitiannya roadmap-nya selalu konsisten ya. Roadmap-nya tuh selalu sesuai roadmap-nya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak kemana-mana. Nah Bapak Ibu sebetulnya bisa membuat sekaligus gitu. Jadi buku ajar bisa, buku referensi bisa gitu ya, buku monograf bisa. Jadi nggak hanya satu gitu. Seperti saya memang ya waktunya ya buku ajar, kemudian sekarang kemarin saya untuk proses guru besar
kenapa buku referensi kok nggak ada? Iya, Prof. Itu reviewer saya. Iya, Prof. Ini sedang saya siapkan. Kan harusnya bisa selesai. Iya, siap. Jadi dia sedang proses menyelesaikan buku referensi. Jadi harusnya buku referensi. Karena apa? Bedanya buku referensi dengan buku ajar. Kok buku referensi itu hasil penelitian. Jadi isinya itu pasti ada hasil-hasil penelitian lah. Ya, isinya di buku referensi. Itu bedanya itu aja sih dengan buku ajar. Kalau buku ajar kan, tapi bisa nggak ini dijadikan untuk bahan ajar? Ya bisa, sangat bisa gitu. Nah, ini beberapa buku sesuai dikti ya, sesuai dikti. Nah, ini gambaran saja sih Bapak Ibu. Mungkin kalau teori secara utuh gitu kayaknya pasti bahan ajar dan sebagainya itu enggak ada gitu ya, tapi Bapak Ibu sudah harus tahu yang ini. Nih. Ya. Diminta membuat monograf, aduh nanti dulu deh gitu ya, bikin buku ajar aja lama sama buku referensi, tapi nanti kan ada ya strateginya. Jadi kalau dilihat karakteristiknya begini Bapak Ibu. Ya. Nah, memang paling banyak dosen itu awalnya bikin diktat dulu ya. Bikin diktat dulu ya. Ya. Kita belajar waktu dulu saya juga bikin diktat banyak gitu. Saya bisa jadi asisten ahli ya misalnya gitu. Saya belum punya jabatan akademik, kemudian saya punya jabatan akademik. Yang pertama itu asisten ahli ya karena saya punya diktat. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Kalau diktat itu kan khusus ya. Jadi khusus untuk internal lah istilahnya gitu, tidak bisa untuk eksternal. Tapi banyak ya diktat. Nah, Bapak Ibu kalau sudah terbiasa membuat diktat, maka kumpulkan saja itu diktat, PowerPoint gitu ya. Jadilah buku ajar. Ya, sekarang saya lebih banyak modul, Bu. Ya, silakan gitu ya. Memang sumbernya itu adalah RPS, Bapak Ibu. Jangan lupa buku ajar itu RPS-nya Bapak Ibu. Jadi perhatikan baik-baik betapa pentingnya RPS kita ya. Tapi bisa kan Bu dievaluasi? Boleh, bisa kan Bu direvisi? Silahkan. Oh, ternyata begitu kita buat buku ajar, loh kok RPS-nya mungkin yang harus diperbaiki ya. Silahkan Bapak Ibu. Bisa. Ya. Nah, ini perbedaan-perbedaannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan ya Bapak Ibu semuanya gitu. Mungkin bukan sekarang ya, di pertemuan berikutnya nanti ya. Nanti saya akan jelaskan strategi-strateginya lah intinya. Nah, kemudian ada yang belum muncul tuh mungkin ada book chapter ya. Bapak Ibu pernah dengar chapter ya? Saya malah justru sekarang ada 3 book chapter itu. Ya karena kok book chapter kita bikinnya cuman 15 halaman ya, cuman tapi ya susah juga ya 15 halaman. Jadi book chapter itu kumpulan ya, kumpulan penulis lah istilahnya gitu. Materi-materinya itu kita nggak membuat semua materi gitu, tapi misalnya saya kebagian bab 1 dan bab 2, kemudian teman saya bab 3, bab 4 gitu, materinya tentang apa gitu ya. Jadi itu namanya book chapter. Tapi memang penulisnya, autornya jadi banyak gitu ya. Nah, tapi kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan gitu. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang siapannya sudah sampai mana. Kalau sudah punya diktat, ya itu langsung tingkatkan saja menjadi buku ajar ya. Kemudian kalau sudah punya banyak penelitian ya buku referensi. Nah, gitu. Bisa nggak ya misalnya kalau saya sih sebaiknya sekalian ya, sekalian jadi gitu. Nah, kalau saya belum punya diktat, Bu, ya berarti dari PowerPoint nanti dikumpulkan tuh, kumpulin jadi diktat. Ya, itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan mungkin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silahkan. Izin Bu. Kenapa? Izin bertanya Bu. Oh iya, silakan. Kita nggak bisa tampilkan kamera, mohon maaf Ibu sebelumnya. Bu siapa ini? Pak, Bu.
Bu Liva ini, Bu. Bu Liva, ketemu lagi kita. Iya, sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu, Rajin Bu Liva nih. Ya, gimana Bu Liva? Ibu untuk buku referensi itu kan tadi Ibu bilang dari hasil penelitian Hasil. kita, Bu, ya. Nah, kira-kira berapa penelitian kita harus selesaikan? Misalnya gitu untuk membuat satu buku referensi gitu. Nah, apakah dengan satu penelitian saja yang sudah selesai itu bisa kita jadikan buku referensi atau memang ada kriteria tertentu, Ibu? Kalau buku referensi, gini Bu, penelitian Ibu 1 tahun? Iya Bu, setahun. Oke, setahun itu hasilnya apa? Dulu penelitian apa? Penelitian dasar atau terapan? Dasar Bu. Wah, kalau dasar sebetulnya bisa Bu jadi buku referensi tentang apa? Nah, rencananya kan ini saya untuk penelitian kali ini tentang membuat audio afirmasi Bu untuk masa ibu hamil. Nah, jadi itu bakalan rencana saya nanti mau dijadikan buku, cuma bukunya belum tahu nih buku apakah buku ajar ataukah menjadi buku referensi. Tadi Ibu bilang kan untuk penelitian cukup jadi buku referensi jadinya ya Bu ya. Nah, apakah itu harus berulang penelitiannya atau memang cukup dengan satu penelitian itu saja sudah bisa jadi buku referensi, Bu? Oke. Kalau buku referensi itu kan membahas satu khusus ya, Bu ya. Satu khusus. Misalnya, nah Ibu roadmap penelitiannya itu penelitian-penelitian terdahulu sudah mendukung nggak? Nah, itu bisa dijadikan buku referensi, Bu. Kalau dosen baru melakukan satu penelitian, berarti kan dia baru istilahnya baru sekali gitu ya menjadi dosen, dia mungkin untuk menjadi asisten ahli misalnya gitu ya. Memang jadi lebih susah karena dia belum punya roadmap biasanya kan gitu ya Bu. Kalau untuk buku referensi. Nah kalau buku referensi Bapak Ibu sudah punya roadmap penelitian, nggak masalah Bu gitu. Kalau jadi buku referensi, karena kan sudah ada roadmapnya ya Bu. Iya, ada roadmapnya. Nah itu Bu. Saya misalnya membuat buku referensi tentang knowledge management gitu Bu. Nah penelitiannya itu knowledge management itu yang dulu 1 tahun misalnya Bu ya, 1 tahun maaf, nggak ada yang 1 tahun. Saya pasti multi years Bu. Jadi 2 tahun pertama tahun 2016 itu saya ada di perguruan tinggi knowledge managementnya. Kemudian maaf ya, saya dari tahun 2011 itu di perguruan tinggi Bu knowledge managementnya. Kemudian dikembangkan lagi sebetulnya isinya tentang knowledge management juga Bu, tapi berkembang. Nah itu ada di pemerintah kota di Jawa Barat. Ya, itu knowledge management sama Bu, tapi penelitiannya lebih dieksplor, jadi suatu knowledge chain, jadi lebih luas. Ya, tapi sama knowledge management. Kemudian itu tapi di pemerintah kota yang tadinya ada di perguruan tinggi, sekarang di pemerintah kota, kemudian menjadi lebih luas. Nah, kemudian berkembang lagi karena dari hasil penelitian kan Bu, itu roadmap jadi roadmap. Karena dari hasil penelitian itu, maka kita bisa mengembangkan penelitian berikutnya. Ya, saya tahun 2017 kalau nggak salah itu 2018 ya. Nah, itu sudah bisa mengembangkan yang namanya kompetensi. Jadi kompetensi based human capital management sama. Hampir itu pengembangan aja, pengembangan sebetulnya. Jadi nggak sama-sama banget, tapi pengembangan dari knowledge management gitu. Jadi berkembang menjadi ke kompetensi lebih spesifik sih. Nah, kemudian buku referensinya bisa apa? Yang sekarang saya buat buku referensinya tentang knowledge management, Bu. Saya punya buku ajar tentang knowledge management dan human capital management. Tapi itu bukan buku referensi. Jadi saya tidak masukkan hasil-hasil penelitian saya di situ. Nah, bedanya kalau buku referensi kan harus masuk ya hasil penelitian itu. Nah, berarti kalau hasil penelitian Ibu 1 tahun, kayaknya belum bisa kan Bu ya masuk di situ. Jadi kayaknya harus multi years Bu. Nah, tapi Ibu sudah punya apa ya istilahnya sudah punya sekitar 50% lah Bu untuk dijadikan buku referensi. Karena penelitian dasar Bu, kok penelitian dasar itu
kuat untuk dijadikan buku referensi. Oh, baik Ya. Ibu. Kan memang, ya, karena memang kan biasanya penelitian dasar dulu, baru penelitian terapan kan ya, gitu. Pengembangannya kan gitu ya. Nah, begitu sudah penelitian terapan, nah ini udah enak nih, karena kita sudah punya basic, tinggal mengembangkan di hasil penelitiannya aja di buku referensi tersebut. Gitu. Buku ajar sudah ada Bu, buku ajar dulu. Nggak apa-apa Bu, buku referensi juga, tapi siapkan dari sekarang ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu. Iya, makasih Mas Rama. Yuk, siapa lagi yang mau? Ya baik, izin bertanya Ibu. Iya, Bu Ratu ya, Bu Ratu. Bu Ratu ya panggilannya? Bu Mira aja Bu. Ya. Mira, ya Bu Mira, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Bu, tadi mungkin menyambung dari pertanyaannya Bu Liva yang buku referensi. Nah, kalau kita lihat kan Bu di borang akreditasi yang 9 kriteria itu ada salah satu penilaiannya mengenai integrasi hasil-hasil penelitian ke bahan ajar ya Bu, ke buku ajar. Nah, itu apakah sama dia bentuknya buku referensi atau ada lagi gitu Bu, khusus untuk yang penelitian itu saja gitu Bu? Apakah sama itu Bu? Kalau di akreditasi betul sekali Bu, yang tadi saya jelaskan itu harus bisa gini, dosen itu harus punya yang namanya buku, misalnya gini, ngajar apa dosen ini? Misalnya saya ngajar Human Resources Management. Penelitiannya tentang Human Resources Management enggak? Iya, mana hasilnya? Hasilnya, berarti penelitian, laporannya ya. Oke. Atau ujungnya penelitian kan tanggung jawab kita seorang peneliti kan itu berupa apa? Publikasi. Berarti salah satu tulisannya. Oke, itu masukkan ya, dijadikan di akreditasi laporan di borang. Iya Bu. Kemudian bahan ajarnya tentang Human Resources Management misalnya. Oke, bahan ajar kan banyak tadi ya. PowerPoint-nya. Nah, itu kumpulkan Bu di borang, masuk gitu kan. Jadi dokumen itu yang dikumpulkan ya Bu ya. Iya betul. Terus kalau punya dosen punya buku ajarnya tentang apa? Oh, saya buku ajarnya tentang Human Resources Management gitu. Oh ya udah, berarti masukkan. Kemudian program pengabdian masyarakatnya tentang apa? Misalnya gitu. Oh iya, saya tentang digital people misalnya. Kan sama, itu Human Resources Management. Tapi tentang digital people di UMKM. Sama dong ya. Oh ya sudah. Berarti itu match-nya begitu Bu, terintegrasinya. Oh, jadi ya. Jadi kalau pemikiran kami itu kemarin itu Bu, jadi hasil penelitian itu dimasukkan ke dalam buku ajar. Kemarin itu kita ada agregasi Bu. Jadi kalau untuk jadi kan ditanyakan tuh integrasi penelitian dengan bahan ajar. Nah, yang kita buat itu kita masukkanlah hasil penelitian itu ke dalam bahan ajar yang sudah punya, yang sudah ada gitu Bu. Ternyata bukan itu ya Bu, dokumen-dokumennya ya Bu. Dokumen-dokumennya Bu, hasil penelitian Ibu tinggal dilihatkan aja kan, buktinya kan hasil penelitian Ibu apa, bahan ajarnya sesuai dengan roadmap berarti ya Bu. Betul. Bapak Bu Mira, betul kan Bu Mira ya? Iya Bu. Bu Mira tuh, Bu Mira penelitiannya tentang apa misalnya gitu, masukkan di bahan ajar. Nah, Bu Mira punya bahan ajarnya apa dulu nih? Tuh, buku belum ada, oke. Apa? PowerPoint pasti kan gitu. Nah, PowerPoint-nya ditampilkan Bu, dokumennya itu kan nanti dicocokkan pasti. Oh iya, sesuai gitu. Nah, itu masukkan di borang laporannya yang dosen-dosen yang terintegrasi itu tadi Bu. Kok yang belum jangan. Yang terintegrasi aja. Iya. Jadi Bu, jangan dibalik ya Bu. Nggak, kemarin tuh nggak gitu pemikirannya Bu. Tapi sekarang udah paham. Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Nanti termasuk yang program Abdimasnya loh Bu, program Abdimasnya dosen. Di kami sudah begitu Bu, di kami sudah mulai itu. Jadi saya mesti, Bu ada yang baru nggak Bu? Saya tuh paling sering diminta kalau oleh ketua kakak, Bu ada yang baru nggak Bu? Ini yang baru ya, oke Bu. Gitu.
Tapi ternyata sekarang dosen-dosen lain juga begitu. Jadi karena memang selalu setiap audit mutu internal itu selalu ditanyanya itu. Pasti itu. Jadi integrasi antara perkuliahan ya, pembelajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Nah, Ya, kemarin baik. juga saya knowledge management juga Bu, bikin buku knowledge management. Nah, ngajar ada mata kuliahnya nggak ada, tuh ada mata kuliahnya. Kemudian penelitiannya, ya jelas. Nah, cuman pengabdian masyarakatnya yang belum mengarah ke knowledge management. Jadi kemarin belum saya berikan gitu. Tuh sih Bu. Ya, baik Bu. Makasih ya Bu. Iya, sama. Nanti Bu Mira silahkan nih kalau mau menampilkan tadi kan sudah nggak nyetir lagi ya Bu Oh, ya. udah di rumah ini Bu. Udah di rumah. Ini mah betul-betul muda-muda sekali nih dosen-dosennya ya. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ini ya. Apa ini nanti saya berikan kok ke Bu Yesi. Bisa jelas perbedaan-perbedaannya ya. Pada waktu saya diminta profesor buku referensi, saya sebetulnya sudah pernah belajar ya, tapi saya buka lagi sebentar-sebentar, ini bedanya buku referensi apa ya? Gitu. Oh iya, ternyata isinya apa buku referensi itu? Ya pasti ada materi, kan kita udah punya yang di buku ajar ya kan, tapi tidak perlu ini kalau di buku referensi tidak perlu ini loh Bu. Bentar. Nah ini loh, nggak ada tujuan apa istilahnya. Kalau di buku ajar kan ada tujuan pembelajarannya, gitu ya, TLO-nya, itu di buku ajar. Tapi kalau di buku referensi nggak harus ada itu. Jadi lebih banyak ke hasil penelitian ya, hasil penelitian kita. Gitu. Intinya penerapan lah aplikasinya kan hasil penelitian. Oke ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya? Nih tidak ada tujuan instruksional lah istilahnya. Kalau di buku referensi, tapi kalau di mana buku ajar udah pasti ya tujuan instruksionalnya ada, itu buku ajar. Nah ini kalau kita hubungkan di jabatan fungsional ya, jabatan fungsional dosen, kalau kita hubungkan, ini kan ada semuanya nih, Bapak Ibu. Kalau apalagi Bapak Ibu sudah PKD gitu, di data misalnya gitu ya, ada semua ini Bapak Ibu. Ya, mengembangkan bahan pengajaran berupa apa? Buku ajar. Ya, ini nilainya berapa? Modul nilainya berapa? Kan ada ya di penilaian angka kredit. Ya, ini tahun 2014 ada yang terbaru, tapi sama aja. Itu kan prosesnya aja yang berbeda. Jadi ada yang terbaru, silakan. Modul ajar, buku dalam bentuk modul-modul terpisah dengan pokok bahasan dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu mau nilai kreditnya yang besar, ya wajar gitu ya. Oh, diktat bisa ya, Bu? Iya, cuma 5. Salah ya kalau kita mah, apalagi udah yang jabatan akademiknya udah lektor kepala itu ya udah jangan diktat. Kita tuh mungkin yang dosen yang belum berjabatan akademik gitu ya, itu diktat nggak apa-apa gitu kan. Jadi baru mau mengusulkan yang asisten ahli misalnya gitu ya. Tapi kalau udah lektor kepala ya udah harusnya buku ajar, buku referensi. Ya, kan nilainya gede tuh. Nah, petunjuk praktikum, Bapak Ibu bikin nggak petunjuk praktikum? Kalau saya nggak bikin. Ya, saya nggak pernah istilahnya nggak pernah terlibat di praktikum ya. Dari dulu saya tidak terlibat di praktikum. Jadi saya nggak punya tunjuk praktikum. Tapi pernah buat nggak? Pernah, karena dulu saya kaprodi gitu, jadi pernah buat. Kemudian naskah tutorial juga ya. Tutorial biasanya untuk ini yang orang-orang teknik nih, yang untuk LMS, pembuatan LMS ya, tutorialnya gitu. Nah, itu nilainya 5. Nah, ini perhatikan aja Bapak Ibu. Kita ada panduan di
penilaian angka kredit di jabatan fungsional dosen. Jadi Bapak Ibu bisa cek, oh iya kok saya bikin buku ajar itu nilainya berapa. Buku referensi Bapak Ibu nilainya 40. Hasil penelitian ya. Oke, monograf sudah 20 ya. Silahkan, ini kalau Bapak Ibu mau punya nilai angka kreditnya besar gitu, nah silahkan berstrategi. Nah besok kan akan kita bahas nih, waktunya panjang, mudah-mudahan kita bisa langsung ya aplikasi di sini, berlatih di sini. Jadi gunakan waktunya Bapak Ibu 2 jam itu paling tidak Bapak Ibu dapat 5 halaman. Ya, 5 halaman bisa dapat ya. Keren ya. Izin bertanya, Bu. Oh, iya. Ya, Silakan, mohon maaf. mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, maaf ya, nanti. Iya. Mohon maaf sebelumnya, Bu, kamera nggak dihidupkan nih. Saya khawatir Bu Mira ini nih, Bu. Malu sama Bu Mira saya, Bu, hidupkan kameranya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak itu kayaknya kalau dinyalakan itu nggak ada masalah. Nggak harus pakai kerudung kan kalau bapak-bapak. Kalau di rumah beda lagi, Bu. Kan sarungnya nggak kelihatan, bapak. Mohon maaf sebelum. Pakai sarungnya nggak kelihatan ya Bu Mira ya. Kalau kita perempuan harus pakai kerudung. Pak Agus kalau di rumah dia malu, Bu, malu-malu. Oh, kenapa? Dibuka aja dulu Pak Agus, nggak apa-apa. Gimana Pak Agus? Silakan Pak Agus, mudah-mudahan saya bisa jawab. Mohon maaf sebelumnya Bu, ini menyambung dari pertanyaan Bu Mira tadi dan juga Bu Liva. Tadi kalau nggak salah saya menyimak, Ibu tadi kalau nggak salah ada menghasilkan buku ajar, yang mana buku ajar itu dihasilkan dari hasil penelitian ya Bu ya. Kalau hasil penelitian referensi Pak Agus. Seharusnya kan bukan referensi, cuman tadi Ibu ada nyampaikan nggak salah ada luaran wajib Ibu, luaran tambahan dari penelitian Ibu. Oh ya. Yang mana Ibu menghasilkan buku ajar, bukan buku referensi gitu. Sementara kita kan sama-sama kita ketahui kan hasil penelitian buku referensi tadi Bu. Bu Mira tadi udah menanya juga, bukan hasil penelitiannya, tetapi adalah dokumen-dokumennya. Jadi mohon maaf mungkin karena antena saya agak rendah nih Bu, dokumen yang saya maksudnya dokumen apa ya Bu? Soalnya kan kalau teori-teori yang saya ketahui teori itu kan dari referensi orang juga kalau kita ngambil dari hasil penelitian maupun hasil penelitian juga misalnya itu kan hasil dari orang lain juga gitu. Jadi dokumen apanya gitu Bu? Dokumennya ke dalam buku ajar nanti gitu Bu. Yang dari penelitian kita. Oh ya, oke Pak. Makanya Pak, saya waktu itu strateginya itu luaran tambahannya. Karena memang di dikti itu kalau nggak salah buku referensi nggak ada, Pak. Buku referensinya nggak ada luaran tambahan. Adanya buku ajar, Pak. Nah, itu kenapa? Karena hibahnya kan berbeda, Pak. Hibahnya. Jadi saya mendapatkan hibah tambahannya itu kan buku ajar. Jadi bukan buku referensi memang. Nah, memang pada waktu saya mau klik di sistem itu nggak ada buku referensi. Nah, saya bertanya, iya nggak ada buku referensi. Makanya si dikti, nah dikti dia bisa memberikan hibah kan gitu. Tapi kalau buku referensi saya pikir, saya juga pernah bertanya tuh ke reviewer, kenapa nggak buku referensi? Kan saya penelitian, saya bilang gitu kan. Nah kalau buku referensi maka oleh dikti nggak diberikan hibah gitu. Nah ini kan tantangannya seorang peneliti jadinya gitu. Nah tapi saya kan mau tidak mau harus bikin 2 Pak. Jadinya kan hasil penelitian saya bikin buku referensi. Kenapa? Kalau nggak ditagih untuk penelitian ya nggak usah lah, kan bukan luaran, bukan output, jadi nggak ditagih dikti ya Pak, betul nggak Pak? Nah tapi saya tertantangnya untuk apa? Untuk proses guru besar saya Pak. Jadi pada waktu saya mulai mengajukan guru besar, reviewer saya bilang, masa sih guru besar nggak punya buku referensi, sementara penelitian kamu tuh banyak, masa nggak punya buku referensi? Wah iya juga ya, kan gitu. Nah itu tantangan Pak. Nah, oleh karena itu saya sudah membuat buku referensi, walaupun belum publish ya Pak. Nah gitu. Nah kenapa buku ajar? Kemudian saya juga dijelaskan oleh reviewer, ya makanya Bu Dian itu lolos, dapat hibah buku ajar. Pada waktu itu saya dapatnya 15 juta Pak. Nah itu.
Itu buku ajar. Memang udah siap sih sebetulnya buku ajar, tapi tentang apa? Tentang knowledge management, Pak. Tentang knowledge management, karena penelitian saya tentang knowledge management gitu. Ya udah itu. Jadi dapat 2 kan, Pak, gitu. Saya dapat hibah penelitiannya, saya dapat satunya lagi, saya dapat hibah keluaran tambahannya yaitu buku ajar. Gitu, Pak. Tuh, ya. Jelas ya, Pak ya? Mudah-mudahan ya, Pak. Halo, Pak Agus. Hai. Bagus. Agusnya hilang nih, Bu. Iya. Ya, Bu. Maaf, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Cuman ada pertanyaan yang dimaksud kedua, dokumen. Ya, dokumen di sana itu apa sih, Bu? Gitu yang dimasukkan ke dalam buku aja dari penelitian gitu, yang dibilang integrasi. Apakah cukup dengan yang disampaikan tadi roadmap gitu? Jadi apa hubungannya gitu? Kalau cuma roadmap aja gitu ininya? Oh enggak. Kalau roadmap itu tidak menunjukkan, roadmap itu buat pegangan kita, Pak. Pegangan kita. Itu pasti ada di ketua KK. Nah, buku ajar yang kita perlihatkan biasanya, yang kalau saya ya Pak ya, yang ditunjukkan itu pada waktu kita akan mengurus hak cipta, Pak. Pengajuan hak cipta dan ISBN. Itu kan biasanya diminta oleh penerbit ya Pak. Nah itu yang ditunjukkan dokumennya Pak. Itu sudah terlihat oleh akreditasi lah, misalnya oleh asesor misalnya gitu, bahwa ini oh iya ini sudah sesuai lah istilahnya gitu ya, konsisten dengan bahan ajar. Nah bahan ajarnya apa? PPT-nya kan Pak, PPT. Nah tapi kalau di kami itu RPS-nya di dokumennya dilampirkan juga Pak. Jadi ada RPS, ada PPT, kemudian ada bahan ajarnya, itu bahan ajar PPT, kemudian buku ajar ya, buku ajarnya itu yang format yang untuk pengurusan ISBN, Pak. Itu aja, jadi jangan semuanya. Nanti kalau semuanya filenya gede banget ya, Pak, kalau buku. Nah, kemudian satu lagi apa? Oh, penelitian, Pak. Penelitian. Nah, kalau penelitian, saya menyerahkannya publikasinya, Pak. Publikasi. Jadi kan kalau saya dapat hibah nih, Pak, saya dapat hibah. Outputnya kan pasti jurnal atau artikel yang dimuat di jurnal kan Pak. Nah itu yang kita berikan atau serahkan dokumennya Pak. Jadi kan match Pak. Nah kalau program Abimas, laporan Abimasnya aja Pak. Tuh satu lagi kalau program Abimas itu laporan dan berita acara. Jadi berita acara sudah terselenggaranya Abdimas tersebut gitu. Jadi kami kan selalu buat berita acara pelaksanaan Abdimas gitu. Nah, itu aja sih Pak sebetulnya. Sama sertifikat biasanya. Sertifikat ya. Berarti ini contoh mungkin ya supaya lebih jelas mungkin Bu ya. Contoh mungkin saya ada mengajar mata kuliah, nama mata kuliah Bu epidemiologi penyakit menular. Di dalam epidemiologi penyakit menular ini kita membahas beberapa penyakit menular Bu. Ya, materi-materinya. Ya. Jadi riset saya salah satunya misalnya saya membahas penyakit COVID lah misalnya Bu. Dari sana berarti cukup nanti saya tunjukkan saja laporan penelitian saya yang judul COVID, kemudian saya tunjukkan RPS saya, berarti sudah integrasi gitu berarti Bu ya? Iya, PPT-nya ada ya Pak? Atau PPT-nya gitu ya? Ajar, ya. Hasil penelitiannya tadi ya Pak? Laporan ada? Ya ada, berarti kan laporan Bu ya, minimal laporan bisa ditunjukkan, minimal judul tadi lah Bu ya, judul penelitiannya, kemudian di halaman pengesahan Pak, halaman pengesahan, ya kan sudah disahkan intinya laporan tersebut sudah jadi gitu ya Pak ya. Nah Bapak punya luaran nggak? Biasanya kan hasil penelitian pasti ada luaran tuh, luarannya adalah dipublish gitu, dimuat di jurnal atau seminar. Nah, kalau seminar kan bisa juga ya Pak gitu. Misalnya loa. Kalau belum publish misalnya loanya aja Pak. Ya karena persepsi saya sama sih sebenarnya, yang mungkin hampir semua teman-teman juga gitu kan. Memang selama ini paham Bu bahwa hasil buku referensi dari hasil penelitian gitu, kami juga mungkin paham soal itu. Cuman yang mungkin agak kebalik cara pandangnya tadi Bu, persepsi kami itu buku ajar itu yang sampaikan Bu Mira tadi, ibaratnya itu dari penelitian itu minimal ada masuk ke dalam pembelajaran. Contoh kayak tadi saya sampaikan, saya meneliti tentang determinan COVID gitu. Berarti hasil penelitian saya itu nanti akan saya jelaskan juga ke dalam sub pembelajaran, sub materi mata kuliah penyakit menular tadi gitu. Boleh Pak,
boleh sekali Boleh Pak. seperti itu juga Bu ya. Boleh Pak. Saya pada waktu penelitian knowledge management, saya kan menghasilkan model baru Pak. Jadi model baru. Nah kemudian di materi, salah satu materi mata kuliah knowledge management itu materinya adalah mempelajari tentang model atau siklus atau proses dari knowledge management. Nah, salah satunya saya masukkan nih hasil penelitian saya. Nah, silakan mau digunakan untuk apa? Nanti kalau mahasiswa skripsi atau tesis ya silakan. Hasil penelitian ini kemudian kan diberikan di pembelajaran ya Pak ya. Gitu. Ya, Nah, seperti itu Bu. Iya, betul sekali Pak. Betul. Seperti itu. Jadi dari hasil riset saya, penemuan saya, bahwa ada determinan ini loh yang mempengaruhi kejadian penyakit ini gitu. Dan itu hasil penelitian tadi saya sampaikan di perkuliahan gitu. Iya, jadi silakan Pak. Seperti itu. Iya. Bapak cuman ini aja juga bisa kok Pak, cuman judulnya oh iya ini match gitu. Ya. Bisa boleh juga, tapi pada waktu itu lebih bagus lagi ya Pak, lebih bagus lagi itu tadi Pak Agus gitu. Hasil penelitiannya Pak Agus masukkan di dalam materi pembelajaran. Gitu. Karena pada intinya kan memang tidak pernah berhenti Pak. Saya dari hasil penelitian bisa memberikan transfer knowledge saya ke mahasiswa ini, saya dapat ilmu baru nih. Itu kan dari hasil penelitian. Ya. Betul ya Pak? Ya, kemudian berarti integrasi lebih tepatnya seperti tadi Bu ya. Sebaiknya mungkin dari hasil penelitian itu juga yang bisa kita kembangkan dan kita sampaikan di perkuliahan Bu ya. Ya. Ada hasil riset kita tadi yang kita sampaikan, penemuan-penemuan riset di mata kuliah pertemuan kita gitu. Ya, betul. Sekedar judulnya aja udah oke kok Pak si ya, auditornya. Oh iya berarti ini kan ini ya istilahnya apa terintegrasi gitu ya Pak. Apalagi Bapak menyajikan PowerPoint-nya itu pada waktu ini hasil penelitiannya sebetulnya. Nah, itu udah apalagi itu Pak. Udah. Ya, tapi kadang-kadang Bu banyak asesornya kan banyak pandangan berbeda-beda ini kadang Bu. Kita udah coba seperti itu juga, tapi kadang-kadang nggak seperti ini gitu. Mana bukti ininya gitu, integrasinya mana gitu. Berarti cari yang idealis tadi aja Pak, yang bagus. Ya, satu lagi Bu terkait roadmap ini Bu. Terkait apa? Saya pernah juga diskusi terkait roadmap ini Bu, roadmap penelitian. Oh iya. Roadmapnya sebaiknya mungkin fokus Bu ya, spesifik. Cuman kendalanya kualitas spesifik kan, apalagi itu misalnya kayak roadmap prodi maupun roadmap perguruan tinggi gitu. Tentu orang-orang masuk di sana kan beragam. Semakin sempit keilmuan yang bisa masuk nanti, sehingga kita perluas. Seperti itu. Yang kedua mungkin kayak road pribadi saya nih Bu. Saya sebenarnya mau fokus roadmapnya pada satu penyakit gitu Bu. Satu penyakit. Tetapi karena saya ada mengajar mata kuliah tadi etik penyakit menular, artinya di situ dipelajari beberapa penyakit menular. Akhirnya roadmap saya itu saya buat namakan ujungnya itu adalah etik penyakit menular. Jadi saya membahas beberapa penyakit menular walaupun nggak semuanya yang lagi tren aja sekarang. Kemudian masing-masing penyakit itu saya pilih dari awal, dari dasar, mulai dari penyebabnya, setelah penyebabnya, determinannya tadi itu, gimana intervensinya terhadap variabel yang dominan tadi. Menggunakan mungkin sistem, selama ini mungkin sistem surveillance terhadap penyakit itu nggak jalan karena manual. Artinya saya kembangkan, saya kerjasama dengan orang IT untuk menggunakan sistem pelaporannya gitu Bu. Itu boleh nggak? Atau kan harus satu penyakit saja gitu Bu? Enggak Pak. Ibu. Enggak, jadi misalnya kalau fokus, tapi dia fokusnya lebih detail, lebih mendalam, kemudian Bu, boleh nggak kita menambahkan? Boleh Bu, Pak, boleh sekali, explore ya. Karena begini Pak, saya juga bahasanya awalnya knowledge management tentang proses saja Pak. Tapi begitu saya baca lagi, ada penelitian baru nih sebentar. Bisa nggak saya teliti juga gitu ya. Ternyata saya bisa mengembangkan knowledge management tidak hanya proses. Ternyata tadi seperti Pak Agus mungkin yang apa ya tadi penyebabnya ya gitu penyakit menular. Saya juga Pak. Jadi faktor penyebab keberhasilan dari knowledge management itu apa? Nah itu saya pelajari juga di situ. Dikembangkan lagi modelnya. Boleh Pak, itu roadmap namanya. Tapi yang nggak boleh itu misalnya gini. Karena saya keahliannya di bidang human resources management, kemudian saya tiba-tiba menulis tentang keuangan yang nggak ada hubungannya dengan human resources management. Nah, itu yang nggak bisa roadmap itu gitu lepas. Tapi kalau saya meneliti ya tentang
human capital management, tapi dihubungkan dengan intellectual scorecard, nah itu ada keuangannya, boleh. Tapi fokusnya pada apa? Fokusnya pada human resources. Nah, gitu loh, Pak. Nah, kok tadi Bapak saya tambahkan IT-nya boleh nggak, Bu? Oh, sangat boleh, Pak. Sangat boleh. Bahkan saya sekarang juga sedang kan, Pak, mengembangkan digital people gitu. Saya tambahkan IT-nya. Masuk ya, Pak? Berarti ya, saya multidisiplin kan, Pak? Iya, untuk terapannya Bu ya, karena kalau terapan susah kita Bu ya. Jadi untuk yang dasarnya mungkin sekedar determinannya dulu. Nanti kalau dasar baru nggak, sistem ya, gitu. Iya betul Pak, betul banget Pak. Pengembangan Pak namanya. Ya. Pengembangan itu roadmap juga Pak gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi memang harusnya begitu. Nah ini besok Bapak jadi ya buku ajarnya udah berapa Pak? Pak Agus? Buku ajar baru buku monograf, buku referensi Bu. Oh, buku referensi sudah ada. Wah, hebat dong. Bukan, ya. Bu. Baru Bapak penelitian, baru belajar, Bu. Ya, boleh, Pak. Nanti sekalian ya, Pak. Nanti harus jadi buku ajar. Jadi targetnya Bu Risa nggak nih, Pak Agus? Jadi ya. Tagih ya Bu Risa ya, Pak Agus ya. Iya, nanti ditagih, Bu. Masih banyak Bu yang tinggi lagi kayak Bu Heti nih, Bu Ina kayaknya nih, yang Sintai nomor 1 nomor 2 kayaknya. Pak Agus juga dong, harus ya Pak Agus ya. Ya, Kak, ya siap silakan. Bu, terima kasih banyak Bu penjelasannya Bu. Wah, sama-sama. Ya, semoga jadi amal ibadah ilmunya Bu. Amin. Amin. Terima Izin, kasih Bu, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Agus untuk diskusinya. Mudah-mudahan bisa untuk apa nambah wawasan juga buat dosen-dosen yang lainnya ya gitu. Amin. Nah, siap. Nah, tadi Bapak sudah buat monograf Pak, nilainya 20 Pak. Bikin lagi Pak monografnya. Kan itu untuk bidang tertentu saja ya Pak ya. Sebetulnya. Tapi memang waktu sekali lagi saya juga sempat terhambat karena waktu, terus terang capek, lelah. Jadi nggak bisa berpikir gitu untuk membuat buku ya, walaupun sekedar dulu saya pada waktu workshop juga berkali-kali pemateri itu atau instrukturnya itu selalu bilang dari dikti itu selalu bilang paling tidak 1 hari itu 2 halaman. Waduh, 2 halaman ya capek. Saya nggak mempraktekkan itu. Jadi saya dapat bisa workshop di dikti misalnya gitu aja udah alhamdulillah, tapi belum bisa mempraktekkan Pak, terus terang gitu. Jadi memang harus fokus betul yang oleh dikti dikatakan paling tidak 1 hari itu 1 halaman. Itu kok dulu pernah 2 halaman, Pak, saya 1 halaman aja. Silahkan gitu. Tapi itu pun belum harus diedit ya. Saya masih begini, Pak. Oh iya, ada cuplik sana, ada baru, kemudian saya masukkan dulu, belum diedit lagi. Tapi mungkin besoknya lagi saya edit misalnya gitu. Nah, itu baru seperti itu sih Pak kalau saya. Tapi jadi nggak? Oh, jadi. Nah, nanti kita untuk pertemuan berikutnya ya gimana trik and tips-nya ya gitu ya. Trik and tips. Karena pengalaman saya nih terus terang Bapak Ibu diedit terus ada ilmu lagi nggak selesai itu buku gitu, nggak selesai. Ini nambah nggak selesai. Nah, itu harus kita batasi juga. Kan nanti kita revisi buku ya. Nah, itu nggak jadi akhirnya. Itu saya ngalamin ya Bu Mira. Nah, Pak Agus juga ngalamin mungkin ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang lagi ngetan book chapter Bapak Ibu, walaupun nilainya memang sedikit, tapi kalau saya sih ya lumayan lah bisa mengumpulkan gitu ya. Saya juga sedang book chapter internasional, tapi ya tidak apa-apa nilainya sedikit 15, tapi ya sudahlah. Itu kan untuk kelayakan atau kepatutan ya pada waktu saya mengajukan guru besar gitu. Jadi paling tidak ada book chapternya. Nah gitu. Nah ini contoh-contoh aja Bapak Ibu untuk nanti pengajuan guru besar nih kan yang harus diperhatikan dan ini ya. Oh, ini sudah ya tadi. Oke, nah ini sedikit gambaran saja Bapak Ibu ya bahwa yang namanya bahan ajar itu kita harus punya dosen. Memang tantangannya sekarang adalah bahan ajar berupa buku ajar dan buku referensi. Karena kalau dilihat nilai di
nilai angka kredit ya, nilai angka kreditnya kan tinggi ya. Nah, itu yang jadi tantangan lah gitu. Tapi berat. Nanti ada aturan-aturannya kok Bapak Ibu, buku ajar itu harus seperti apa, jumlah halamannya misalnya gitu ya. Nanti di pertemuan besok berikutnya ya, mudah-mudahan kita sudah siap. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin dari saya pengantarnya hanya ini dulu. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan boleh, silahkan. Yuk, mangga. Mudah-mudahan hari Senin semuanya sudah mulai ya, kita 2 jam membuat langsung di situ. Tuh ya. Mudah-mudahan yang sudah siap paling tidak sudah ada 50% lah, kita sudah siap 50% mau dibawa kemana buku kita misalnya gitu ya. Nah, silahkan lah Bapak Ibu. Tuh. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Ibu, ini contoh saja bahan PowerPoint saya. Yang pertama itu, ini saya selalu jelaskan ini. Ya, ini learning outcome-nya, learning objective-nya ya, tujuan pembelajarannya gitu. Ini di pertama aja sih, pertama. Pertemuan pertama. Kemudian selalu ada ini memang ya, ini selalu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini perlu disampaikan juga di setiap istilahnya bahan kajian ya, bahan kajian kita Bapak Ibu. Nah, ini harusnya besok lah saya sampaikan gitu. Nanti mungkin saya sampaikan juga beberapa video di LMS kami gitu ya, bagaimana caranya membuat PowerPoint, bagaimana caranya membuat video gitu ya. Oke, kalau di kami karena pembelajarannya e-learning tadi, jadi ada konten video, ada konten non video gitu. Konten non video itu ya salah satunya PowerPoint. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini pertemuan pertama saya sebetulnya. Ini aja. Ya. Cuman sampai sini ya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Bu Mira mau menyampaikan tadi? Mau menyampaikan apa, Bu Mira? Mungkin mau nge-share bahan ajar kali, Bu. Oh iya, boleh, silakan Bu Mira, satu. Ya. Jadi kalau untuk di prodi D3 Kebidanan itu sebenarnya sudah ada beberapa buku ajar yang sudah ber-ISBN ya, Bu ya. Namun nggak tahu juga sih bukunya itu udah benar atau belum dalam penulisannya, karena memang kadang terbit ada beberapa kali review terus terbit gitu kan Bu, makanya mau pada saat pelatihan ini mau dibagusin lagi sesuai dengan kaidah penulisannya gitu Bu. Jadi kalau untuk buku ajar yang sudah saya buat itu ada beberapa, salah satunya ini Bu, ini mata kuliahnya judulnya Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Ini buku ajar ya, Bu? Iya, Bu, buku ajar. Oke. Ini sudah ISBN, Bu? Nah, kalau yang ini belum, Bu. Oh, oke. Ya, karena ada revisi, Bu. Yang sudah ber-ISBN ada, Bu. Tapi ini lagi mau tahap terbit yang edisi revisi, Bu. Luar biasa Bu Mira nih Bu, bukunya puluhan nih Bu. Oh, hebat. Nggak ada itu, makanya Bu mau ikut pelatihan sama Ibu ini mau lihat buku yang kami buat ini apakah memang sudah sesuai dengan kaidah penulisan buku ajar atau jangan-jangan buku ajarnya bagus hanya menurut kami saja gitu, Bu. Mas Agus tuh juga udah banyak tuh bukunya.
Paling nanti kalau tadi dari beberapa apa komponen-komponen yang harus ada di buku ajar yang Ibu sajikan, ada tujuan pembelajarannya sudah ada. Terus untuk isinya sudah sesuai dengan RPS. Terus sudah ada ini juga sih Bu, evaluasi di akhir. Ya, latihan soal. Ya, latihan soal. Setiap bab. Setiap selesai satu pertemuan gitu Bu. Ya, setiap ada juga. Jadi gitulah Bu. Ada yang beberapa bab, ada yang di bagian di setiap bab itu ada evaluasinya, ada yang di selesai satu pokok bahasan baru evaluasi gitu Bu. Ini berapa halaman Bu? Iya, ini 42 halaman Bu. Oke. Besok kita bahas ya Bu. Ya, boleh Bu. Makasih ya Bu. Wah, ini sudah jadi dasar lah Bu. Jadi harus di apa ya istilahnya, diluangkan waktu lebih banyak lagi. Ya. Memang kitanya harus memotivasi diri sendiri ya Bu ya. Terus terang. Iya Bu, besok kita bahas. Keren. 42 tapi kurang ya Bu ya halamannya. Ya. Enggak, itu baru satu pertemuan sih Bu. Oh, iya. Itu baru satu pertemuan udah jadi 42 halaman kan Bu ya? Oh, keren ya. Jangan lupa sumber, kalau misalnya memang itu dari sumber referensi kita tuliskan ya Bu, jangan lupa. Iya, sudah Bu. Oke. Wah, itu satu pertemuan aja kita dapat 42 halaman ya Bu ya. Apalagi ya. 14 kali pertemuan ya Bu. Ya, bisa memotivasi dosen-dosen lain. Ya, keren. Nah, kan. Sip, besok kita bahas. Nanti kita selesaikan ya Bu. Berarti targetnya Bu. Ya. Bu Risa udah ngasih tahu kok Bu. Ini tugasnya luarannya harus ada. Targetnya Bu Risa ya harus tercapai ya. Jadi siapa aja nih, Bu Mira, Pak Agus, terus siapa lagi Bu Liva ya. Siapa lagi? Oke, yuk silakan. Terima kasih Bu Mira, keren. Ya, sama-sama Bu. Kita bahas. Yuk. Nanti kita ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita integrasikan ya ke RPS, dari RPS kemudian bahan ajarnya tadi PowerPoint-nya termasuk kemudian buku ajar, kemudian nanti penelitiannya, kemudian nanti Abimasnya. Abimas sih di penelitian di pertemuan bahasan terakhir sih ya, tapi kita sudah bisa terintegrasi. Oke, silakan. Terima kasih Bu Mira. Ada yang lainnya mungkin? Masih ada waktu Bu Risa? Kalau ya, nggak Bu. ada. Punya saya boleh Bu? Oh boleh. Dari tadi nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka ya? Oke. Oke, ini ya Bu ya, punya Risa. Baik, ini Bu, ini untuk RPS yang Risa punya, ini ada RPS Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Ini RPS-nya, lalu bahan ajarnya. Di sini saya ada modul ajar itu 1 RPS, Bu. Nih ada berapa bab? 10, 11 bab, Bu. Sama seperti Bu Mira tadi, Bu, di akhirnya ada evaluasi dan referensi per babnya. Oh, sayang, ini mah harus jadi buku ajar ya, Bu? Iya, Bu. Ini apa tahap? Ini edisi revisi bukan Bu Risa? Apa buku yang pertama? Iya, revisi nih Bu.
bisa salah buka. Ini ada modul praktikum, karena di Nifas ada praktiknya, Bu Dian. Jadi sebenarnya nih lagi mempersiapkan modul yang memang sesuai dengan yang kemarin waktu pas akreditasi harus ada gambarnya ya, Bu ya. Jadi yang ini yang masih yang lama, Bu, yang lagi berjalan sekarang itu yang semester ini masih belum selesai. Jadi sebenarnya ini ada gambarnya, Bu. Setiap kali ada tindakan itu ada gambarnya. Terus sama PPT biasanya sih bisa ada PPT-nya nih, Bu. Kelihatan nih, Bu ya. PPT-nya. Pada tujuan pembelajarannya ya. Ada, Bu. Ini. Ya, sudah oke. Sip. Iya. Karena mungkin banyak terlibat di praktikum ya, jadi modul-modul praktikannya ya. Iya, Bu. Iya. Nah, itu sebetulnya modul praktikum juga bisa dijadikan sebagian bisa jadi masuk ke buku ajar ya. Kalau Bu Risa udah punya buku ajar pasti. Udah, Bu. Udah nanti buat lagi. Iya. Nah, itu. Nah, ini bisa jadi contoh teman-teman dosen yang lainnya juga kan, best practice gitu ya istilahnya gitu. Oh iya, ternyata bisa ya kita bikin banyak gitu. bikin sekalian gitu, jadi modul dari diktat. Saya awalnya juga dari diktat kok. Diktat kemudian buku gitu. Oke, keren. Ini dosen-dosen muda-muda keren ya. Ini jabatan akademiknya rata-rata lektor ya semuanya. Rata-rata lektor, Bu. Ya. Udah mentok ini, Bu, di lektor 300. Oh, jangan. Ya, mau ke lektor kepala, nunggu Mas Agus dulu nih, Bu, kayaknya. Loh. Mas Agus ini ya? Pak Agus lektor kepala. Mas Agus ini udah lektor 300 juga nih, Bu. Ini kebetulan kepala P3N kita nih, Bu. Penelitian pengabdian. Iya. Wah, keren lah pokoknya. Tip, itu harus bisa kasih contoh ya, Pak Agus ya. Sebenarnya itu punya Risa tadi ada video pembelajarannya, Bu. Cuman videonya itu tinggal di kantor, jadi nggak kebawa tadi. Nggak apa-apa, nanti kan ada. Nggak apa-apa. Nanti kan ada tuh. Di pertemuan kelima kita bahas video pembelajaran. Nah, nanti silakan Bapak Ibu semuanya berikan video pembelajarannya seperti apa. Bahan ajar juga kan itu. Ya. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, siapa tahu ada punya YouTube juga. Sudah ada yang punya YouTube? Sudah? Nah, boleh tuh. Belum ada. Hah? Belum ada, Bu, YouTube-nya. Belum. Strateginya nih buat siapa? Buat pengurus ya, Kaprodi atau sekolah tinggi lah. Itu bikin aja acara-acara tentang webinar yang melibat pembicaranya tuh dosen-dosen aja. Nanti pesertanya beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi lain gitu, tapi di sekitar Pekanbaru aja dulu misalnya gitu. Nah, itu kan bahasan materinya tuh tentang materi-materi yang ada di pembelajaran itu loh. Gitu ya. Nah, itu strateginya. Nah, kan di YouTube kan tuh, kalau sudah ada YouTube, masuklah itu di bahan ajar gitu. Apalagi menggunakan e-learning kan. Kalau e-learning kan ada tuh eksternal link-nya kan wajib ya. Di tempat kami kan eksternal link wajib tuh 2. Ya, di sebelum UTS dan sebelum minimal ya, 2 itu wajib gitu. Sebelum UTS dan sebelum UAS gitu. Silahkan lah Bapak Ibu. Ya, itu kan strategi untuk membuat bahan ajar. Ya. Semangat ya. Oke. Kayaknya cukup ya pertemuan kita hari ini ya Bu Risa ya. Benar pengantar. Mudah-mudahan nanti berikutnya. Nah, nanti besok kita sore ya, Bu. Sore jadinya saya udah bilang Bu Yesi diubah menjadi sore, besok setengah 4 sama. Kalau jam 4 kurang seperempat lah, karena setengah 4 katanya masih pada sholat. Gitu. Kita lanjutkan di dalam pembuatan PowerPoint sekaligus ada di buku ajar ya, buku ajar nanti bisa langsung. Oke, Bu, terima kasih. Sebelumnya
tadi juga semangatnya ya, itu kemudian mohon maaf jika ada kekurangan ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bu Risa. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, sama. Dengan berakhirnya pemaparan dan sesi tanya jawab tadi, maka sesi hari ini kami akhiri. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran dan pemaparannya dari Ibu Dian, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop yang telah bergabung bersama kami dalam pelaksanaan workshop data sharing, metode dan evaluasi pembelajaran hingga akhir acara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Rista Fitriani dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Jangan lupa foto, tuh dokumentasi sama-sama. Udah, Bu. Oh tadi udah? Oh udah. Ya. Oh bareng-bareng udah ya? Mungkin ada yang mau buka kamera, nggak apa-apa kita ulang lagi ya Ibu-Ibu. Kalau mau ada yang buka kamera silahkan. Pak Asep minta tolong screenshot. Mungkin tadi Bu Mira masih di jalan, jadi belum difoto. Iya. Iya, Pak Agus juga masih oke. Foto lagi Bu Rita yang udah cantik ini Bu. Iya. Ibu silakan buka kameranya. Silakan dibuka kameranya. Besok Ibu, ya Bapak. Bu Rafiola, besok ininya apa namanya ada yang paparkan apa Bu Rafiola? Ya baik. Kita foto ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Ibu sekali lagi. Sama-sama. Jangan lupa daftar hadir ya Bu Risa. Ya. Daftar hadir semua peserta. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih Bu Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya Bu.